Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Kangesti. Saya mahasiswa Universitas Medina. Di sini saya akan mengerjakan di akhir semester saya dengan mata kuliah komputer. Oke, pembahasan yang pertama, hak kekayaan intelektual dalam dan luar negeri. Pendahuluan. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah suatu bentuk hak yang diberikan kepada karya cipta, inovator, atau pemilik merek dagang. Hak ini memberikan perlindungan hukum atas hasil karya mereka, seperti paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan lain-lain. Saat ini, hak semakin penting karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan mendorong terciptanya banyak inovasi baru. Namun, masih banyak orang yang tidak memahami pentingnya HKI. Pelanggaran HKI sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pemilik hak cipta atau merek dagang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan melindungi HKI agar dapat memajukan industri dan ekonomi di Indonesia. Studi kasus di dalam negeri. Yang pertama, kasus pelanggaran hak kekayaan industri yang terjadi di Indonesia adalah salah satu contoh nyata dari bagaimana kejahatan intelektual dapat merugikan pihak-pihak yang berhak atas kekayaan tersebut. Pada kasus ini, sebuah perusahaan besar di Indonesia meniru produk yang diproduksi oleh perusahaan lain tanpa izin atau persetujuan. Akibatnya, perusahaan yang menjadi korban harus menerima kerugian finansial yang signifikan karena penurunan penjualan produk asli. Pelanggaran hak kekayaan industri seperti ini juga dapat merusak reputasi perusahaan yang menjadi korban. Konsumen mungkin akan menganggap bahwa produk asli tidak lagi memiliki nilai yang sama karena telah ditiru oleh perusahaan lain. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperlihatkan dan melindungi hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari upaya mempromosikan inovasi dan kreatif dalam industri. Studi kasus di dalam negeri yang kedua. Kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual di bidang teknologi informasi yang terjadi di Indonesia adalah salah satu contoh nyata dari betapa pentingnya perlindungan hukum atas hak cipta, paten, dan merek dagang. Pada tahun 2017, sebuah perusahaan teknologi asing menuduh sejumlah startup lokal telah menjiplak produk-produknya dan menggunakan merek dagang yang mirip dengan miliknya. Akibatnya, perusahaan tersebut mengajukan gugatan hukum dan meminta ganti rugi yang besar. Dampak dari pelanggaran hak kekayaan intelektual di bidang teknologi informasi dapat merugikan bagi pemilik asli hak cipta, paten, dan merek dagang. Selain kerugian finansial yang signifikan, pelanggaran tersebut juga dapat merusak reputasi dan citra merek serta mengurangi daya saing di pasar global. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat sistem perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual guna mendorong inovasi dan kreativitas di bidang teknologi ini. Studi kasus di dalam negeri yang ketiga. Kasus yang kami hadirkan adalah tentang seorang penemu muda asal Indonesia yang berhasil menciptakan sebuah teknologi canggih, namun belum dipatenkan. Saat ia hendak mempresentasikan hasil karyanya pada investor, ia menemukan bahwa teknologi telah dicuri dan dipatenkan oleh pihak lain secara tidak sah. Hal ini membuat penemu muda tersebut kehilangan hak atas temuannya dan mendapatkan keuntungan dari hasil kerjanya sendiri. Tidak mendapatkan keuntungan dari hasil kerjanya sendiri. Namun dengan adanya undang-undang hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia, penemu muda tersebut dapat melindungi hasil karyanya dan mengajukan gugatan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Selain itu, dengan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual, para penemu dan pencipta di Indonesia akan semakin termotivasi untuk menghasilkan karya-karya inovatif dan unggul sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional. Studi kasus di luar negeri. Kasus pelanggaran hak kekayaan industri yang pertama kali akan kita bahas terjadi di sebuah negara maju di Eropa. Sebuah perusahaan teknologi raksasa di sana dituduh melakukan pelanggaran paten oleh sebuah perusahaan kecil yang mengklaim telah menciptakan teknologi serupa sebelumnya.
Dampak dari kasus ini sangat besar, tidak hanya bagi kedua perusahaan tersebut, tetapi juga bagi industri teknologi secara keseluruhan. Perusahaan kecil tersebut merasa dirugikan karena ide ciptaannya dicuri dan digunakan oleh perusahaan besar tanpa izin atau kompensasi yang layak. Sementara itu, perusahaan besar harus menghadapi reputasi yang rusak dan risiko kehilangan uang dalam gugatan hukum yang mungkin akan dihadapinya. Oke, jadi kasus di luar negeri yang kedua. Pada tahun 2018, sebuah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat didakwa oleh pihak otoritas Tiongkok karena melanggar hak cipta dalam aplikasi mobile mereka. Perusahaan tersebut diharuskan untuk membayar denda sebesar 1, juta yuan untuk membuat atau setara dengan 200 ribu dolar AS. Pelanggaran hak cipta ini terjadi karena perusahaan tersebut menggunakan konten yang diambil dari sumber lain tanpa izin pemilik hak cipta. Dampak dari pelanggaran hak cipta ini sangat besar. Selain merugikan pemilik, hak cipta juga dapat merusak reputasi perusahaan. Selain itu, tindakan pelanggaran hak cipta juga dapat menurunkan nilai ekonomi suatu negara karena dapat menghambat inovasi dan kreatif daripada pencipta konten. Oke, dilanjut. Plagiarisme mengenal, mencegah, dan menjaga kredibilitas. Apa itu plagiarisme? Kasus plagiarisme di Indonesia, kasus plagiarisme di luar negeri, dampak plagiarisme, cara mencegah plagiarisme, dan oke, apa itu plagiarisme? Plagiarisme adalah tindakan mengambil karya orang lain mengklaim bahwa karya tersebut adalah milik kita sendiri dalam dunia akademi dan profesional. Plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran etika yang serius karena dapat merugikan pihak yang menciptakan karya tersebut. Contoh kasus plagiarisme yang terkenal adalah ketika seorang politikus Amerika Serikat Joe Biden dituduh melakukan plagiarisme dalam pidato kampanye pada tahun 1987. Biden dianggap telah mengambil bagian dari pidato seorang politikus Inggris tanpa memberikan atribusi yang sesuai. Dampak plagiarisme dalam dunia akademik dan profesional sangat besar bagi penulis asli plagiarisme. Dapat merugikan hak cipta dan reputasi mereka bagi pelaku plagiarisme. Konsekuensinya bisa berupa diskualifikasi dari suatu kompetisi atau penghentian pekerjaan. Selain itu, plagiarisme juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas akademik dan profesional. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu plagiarisme dan bagaimana cara menghindarinya. Kasus plagiarisme di Indonesia. Kasus pertama terjadi pada tahun 2017, di mana seorang mahasiswa sebuah universitas ternama di Jakarta dinyatakan melakukan plagiarisme dalam tesisnya. Mahasiswa tersebut diberikan sanksi oleh pihak universitas dan tesisnya tidak diterima sebagai syarat kelulusan. Kasus kedua terjadi pada tahun 2018 di mana seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi di swasta Surabaya dituduh melakukan plagiarisme dalam publikasi jurnalnya. Setelah dilakukan investigasi, dosen tersebut dinyatakan bersalah dan publikasinya dicabut dari jurnal tersebut. Kasus ketiga terjadi pada tahun 2019 di mana seorang penulis buku terkenal dituduh melakukan plagiarisme dalam bukunya yang sedang naik daun. Buku tersebut ditarik dari peredaran dan penulisnya mengeluarkan permintaan maaf pada pembaca dan pihak pemiliknya. Oke, next. Dampak plagiarisme. Dampak plagiarisme sangat besar terhadap dunia akademik dan profesional. Salah satu dampaknya adalah menurunkan kualitas karya ilmiah atau karya profesional ketika seorang melakukan plagiarisme. Maka karya tersebut tidak lagi orisinil dan tidak memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Selain itu, plagiarisme juga dapat merugikan pihak yang seharusnya mendapat pengakuan atas karyanya. Hal ini bisa berdampak pada karir seorang dan citra institusi tempat ia bekerja. Contoh kasus yang sering terjadi akibat plagiarisme adalah ketika seorang peneliti mengambil hasil penelitian orang lain tanpa memberikan referensi yang jelas. Akibatnya peneliti tersebut dianggap telah mencuri hasil penelitian orang lain dan dapat kehilangan reputasi serta kesempatan untuk melanjutkan karir di bidang yang sama. Cara pencegahan plagiarisme. Gunakan sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Pastikan mencantumkan
referensi yang benar, jangan menyalin tulisan orang lain secara langsung tanpa memberikan atribusi atau tidak mengubahnya sedikit pun. Jika perlu, gunakan kutipan dengan tanda petik dan mencantumkan sumbernya. Simpulannya, plagiarisme adalah tindakan mencuri ide atau karya orang lain dan mengklaimnya sebagai milik kita sendiri. Tindakan ini sangat merugikan dalam dunia akademik dan profesional karena dapat merusak reputasi, kepercayaan, dan karir kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menghindari plagiarisme dengan cara mencantumkan sumber referensi yang jelas dan akurat. Ketika kita juga harus belajar untuk membuat karya original yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia. Dengan begitu, kita dapat membangun reputasi dan karir yang baik serta memberikan manfaat bagi orang lain. Oke, next di sekarang masyarakat informasi dan studi kasus dan contohnya. Ini saya akan menjelaskan apa itu masyarakat informasi, apa itu dan mengapa pentingnya, definisi masyarakat informasi, karakteristik masyarakat informasi, studi kasus peran masyarakat informasi dalam revolusi industri 4.0, manfaat masyarakat informasi, tantangan masyarakat. Masyarakat informasi, apa itu dan mengapa penting? Masyarakat informasi adalah suatu konsep yang menggambarkan masyarakat modern yang sangat bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era digital yang harus berkembang, hal ini menjadi semakin penting karena hampir semua aspek kehidupan kita sekarang terhubung dengan teknologi. Masyarakat informasi memainkan peran penting dalam membentuk cara kita berpikir, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain dengan adanya teknologi informasi yang terus berkembang. Kita dapat mengakses informasi dari seluruh dunia dan berkomunikasi dengan orang-orang di tempat yang jauh. Ini membuka peluang baru untuk belajar berbisnis dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Definisi masyarakat informasi. Masyarakat masyarakat informasi adalah suatu konsep yang menggambarkan masyarakat yang sangat bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi untuk menghasilkan dan memproses dan mendistribusikan informasi. Dalam masyarakat, informasi menjadi sumber daya yang sangat berharga dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi individu, organisasi, dan negara. Contohnya, dalam masyarakat, informasi seorang dapat dengan mudah mengakses informasi apapun melalui internet. Sebuah perusahaan dapat menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya operasional negara dan negara dapat menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan transparansi pemerintah. Oke, karakteristik masyarakat informasi. Karakteristik masyarakat informasi mencakup ketergantungan pada teknologi informasi, akses mudah terhadap informasi dan kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara global. Sebagai contoh, kita dapat melihat bagaimana internet telah mengubah cara kita berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia dan memberikan akses ke informasi yang sebelumnya sulit dijangkau. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat informasi karena kemungkinan pertukaran informasi yang cepat dan efisien serta memungkinkan kolaborasi dan inovasi yang lebih baik. Namun karakteristik ini juga dapat menimbulkan tantangan seperti keamanan data dan privasi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Studi kasus peran masyarakat informasi dalam revolusi industri. Studi kasus yang menarik dalam peran masyarakat informasi dalam revolusi industri 4.0 adalah penggunaan teknologi Internet of Things atau disingkat LOT di sekitar manufaktur dengan menghubungkan mesin dan peralatan pabrik ke internet. Perusahaan dapat memantau kinerja mereka secara real time dan mengidentifikasi masalah dengan cepat. Contohnya adalah perusahaan otomotif Jerman yang menggunakan LOT untuk memberikan proses produksi mereka. Mereka memasang sensor pada mesin yang memungkinkan mereka untuk memantau suhu dan kelembapan di lingkungan pabrik. Dengan cara ini, mereka dapat mengambil tindakan
preventif jika terjadi masalah dan meningkatkan efisien produksi mereka. Selain itu, teknologi Big Data juga memainkan peran penting dalam revolusi industri 4.0. Perusahaan dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk mesin peralatan dan pelanggan dan menganalisisnya untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang bisnis mereka. Contohnya adalah perusahaan retail Amerika Serikat yang menggunakan analisis data untuk memprediksi permintaan pelanggan dan mengoptimalkan persediaan mereka. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari kekurangan stok dan memaksimalkan peluang mereka. Okay, next. Manfaat masyarakat informasi. Masyarakat informasi membawa banyak manfaat bagi individu. Masyarakat dan bisnis salah satu manfaatnya adalah kemudahan akses informasi dalam era digital saat ini. Informasi dapat diakses dengan mudah melalui internet. Misalnya seorang dapat mencari informasi tentang kesehatan atau pendidikan dengan cepat dan mudah melalui mesin pencari seperti Google. Hal ini memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, masyarakat informasi juga dapat mempercepat pertumbuhan teknologi informasi telah eh, informasi telah mengubah cara berbisnis beroperasi. Contohnya e-commerce memungkinkan bisnis untuk menjual produk mereka secara online yang dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Ini memberikan kesempatan bagi bisnis untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih cepat dan efisien. Tantangan masyarakat informasi. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat informasi saat ini sangatlah kompleks. Salah satu masalah terbesar adalah keamanan data dan privasi dalam era digital yang semakin berkembang. Data menjadi salah satu aset paling berharga bagi perusahaan dan individu. Namun seringkali data tersebut tidak terlindungi dengan baik dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan dengan cara yang benar dan aman. Selain masalah keamanan data dan privasi, masih banyak tantangan lain yang dihadapi oleh masyarakat informasi. Misalnya, adanya kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses ke teknologi informasi dan mereka yang tidak. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Selain itu juga ada masalah terkait dengan kualitas informasi yang tersebar di internet, seperti hoax dan berita palsu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk harus meningkatkan literasi digital untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ini. Oke, lanjut. Quoteku menyikap potensi dan kelemahan diri. Di sini saya akan membahas mengenai diri dengan analisis SWOT, kekuatan saya, kelemahan saya, peluang yang saya miliki, ancaman yang saya hadapi, dan kesimpulan. Oke, mengenai diri dengan analisis SWOT. Saya memiliki pengalaman dalam berbagai proyek di bidang pemasaran dan manajemen bisnis. Saya selalu berusaha untuk belajar hal baru dan meningkatkan kemampuan saya dalam setiap kesempatan yang ada. Sifat saya yang tekun dan pantang menyerah membantu saya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim dan memimpin tim dengan baik. Saya percaya bahwa kolaborasi yang baik akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada bekerja sendiri. Saya selalu berusaha untuk mendengarkan pendapat orang lain dan mempertimbangkan sudut pandang mereka. Kekuatan saya. Saya memiliki kekuatan dalam saya memiliki kekuatan dalam kemampuan berkomunikasi dengan baik. Saya dapat dengan mudah menyampaikan ide dan gagasan secara jelas dan terstruktur kepada orang lain. Keterampilan ini sangat membantu saya dalam memimpin tim proyek dan memastikan semua anggota tim memahami tugas mereka dengan jelas dan tepat waktu. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan analisis yang kuat. Saya dapat menganalisis data dengan cepat dan akurat serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang diberikan. Kemampuan ini sangat berguna saat saya harus menyelesaikan masalah kompleks dan membuat keputusan penting dalam bisnis. Kelemahan saya tidak terlalu pandai dalam hal organisasi dan perencanaan. Seringkali saya menunda pekerjaan dan akhirnya harus bekerja keras untuk mengejar deadline. Namun saya sedang belajar untuk menggunakan teknik manajemen waktu yang lebih baik dan membuat daftar tugas harian untuk membantu saya tetap terorganisir.
Saya juga cenderung kurang percaya diri dalam situasi sosial yang baru atau di depan orang yang saya anggap lebih berpengalaman daripada saya. Namun saya sedang belajar untuk mengatasi rasa takut ini dengan berlatih berbicara di depan cermin dan mencuri kesempatan untuk berbicara di depan umum. Peluang yang saya miliki. Ada banyak peluang yang bisa saya manfaatkan untuk berkembang. Salah satunya adalah mengambil kursus online untuk mempelajari keterampilan baru seperti desain grafis atau coding. Selain itu, saya juga bisa memperluas jaringan dengan bergabung dalam komunitas profesional atau menghadiri acara networking. Peluang lainnya adalah mengambil proyek baru yang menantang dan dapat meningkatkan kemampuan saya. Contohnya saya mengikuti kursus online tentang UX design. Untuk meningkatkan kemampuan desain saya juga bisa bergabung dalam grup LinkedIn untuk berinteraksi dengan profesional di bidang saya. Dan jika ada kesempatan untuk mengambil proyek perkembangan aplikasi mobil yang kompleks, saya akan memanfaatkan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ancaman yang saya hadapi. Dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif, saya menyadari bahwa persaingan yang ketat menjadi salah satu ancaman yang harus dihadapi. Namun saya percaya bahwa dengan terus meningkatkan kualitas diri dan memperkembangkan keterampilan baru, saya dapat bersaing dengan baik dan meraih kesuksesan di masa depan. Selain itu, perusahaan di industri juga merupakan ancaman yang seringkali sulit dihindari, namun saya selalu berusaha untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan saya agar dapat menyesuaikan diri dengan berkembang industri tersebut. Dengan cara ini saya yakin dapat hadapi tantangan apapun yang mungkin terjadi. Kesimpulan, oke. Dalam analisis SWOT, kita mempelajari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam diri kita. Dari sini, kita dapat mengetahui bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuan kita. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang dihadapi dengan analisis SWOT, kita dapat melihat segala hal dari sudut pandang yang lebih positif. Jadi mari kita ambil semua informasi yang telah kita pelajari tentang diri kita sendiri dari analisis SWOT ini dan gunakan sebagai landasan untuk mengembangkan diri. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing serta peluang dan ancaman yang harus dihadapi. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil langkah selanjutnya untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuan kita. Oke, nah, lanjut. Saya di sini akan menceritakan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan bersama teman-teman saya. Oke, pada eh, kegiatan pengabdian masyarakat saya yang kemarin saya lakukan oleh teman-teman saya adalah melakukan penyuluhan masyarakat mengenai pentingnya menjaga menjaga keamanan data privasi. Di situ saya menjelaskan eh, tata cara saya menjelaskan tentang apa itu sih data pribadi, apa itu seberapa penting itu data pribadi dan mengapa kita harus mengamankan data pribadi. Itu sih. Terus saya juga pada saat itu eh, melakukan pelatihan gitu, kayak membuat user password yang baik dan benar. Setelah itu saya melakukan sesi tanya jawab pada masyarakat tentang materi yang sudah saya berikan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.